Semangat pagi, selamat malam, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia dan hari ini malam yang spesial ya, karena Inspirasi Properti berkolaborasi dengan Pusdiklat Arebi, teman-teman ya. Nah, kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi para sobat properti dan juga stakeholder lain terkait dengan bisnis properti. Ya, perkenalkan, nama saya Ariko selaku Chief Marketing and Learning Officer di ESP Indonesia. ESP itu adalah Estate Solution Platform, ya, sebuah platform digital yang mensupport operasional dari kantor rekan-rekan, ya, dan tidak ada join fee sama sekali, teman-teman ya. Tapi untuk detailnya nanti kita bisa bahas ya, Anda bisa kontak kami. Oke, dan malam hari ini saya ingin membuka dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua ya. Menurut Anda, broker hebat itu lahir karena bakat atau justru dibentuk melalui proses belajar, latihan, pengalaman, atau bahkan kegagalan? Karena kalau kita perhatikan, sobat properti, ada orang yang terlihatnya begitu mudah membangun relasi, melakukan negosiasi, ya, menghasilkan closing, kayaknya smooth banget gitu kan ya. Nah, namun di satu sisi yang lain, ada juga broker yang awalnya mungkin terlihatnya biasa aja, mediocre. Tapi setelah bertahun-tahun dia belajar, mengasah diri, berproses, justru dia dapat bertumbuh menjadi pemimpin dan pelaku industri yang sangat sukses. Nah, jadi sebenarnya broker hebat itu born to sell atau train to excel, ya. Nah, malam ini kita akan membahasnya secara santai, jujur, dan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan ya. Karena topik ini menarik bukan hanya untuk broker atau agent properti, tapi juga untuk para prinsipal, developer, bahkan masyarakat umum yang ingin memahami seperti apa sih journey perjalanan menjadi seorang profesional di industri properti ini. Nah, oleh karena itu, sudah bersama dengan kita malam hari ini ya seorang ahli ya dan juga kompeten ya, dan beliau sangat aktif di dunia broker properti juga ya. Kita sambut Bapak Genesius Wiratman Wijaya atau yang biasa akrab disebut dengan Pak Gen ya. Beliau adalah Ketua Pusdiklat Arebi, founder dan director dari Godblix Realtor, sekaligus juga saat ini aktif menjabat sebagai Sekretaris DPD Arebi DKI Jakarta nih. Selamat malam, Pak Jin. Apa kabar? Ya, selamat malam Pak Ari, selamat malam juga teman-teman semua. Salam properti tentunya ya. Senang sekali saya bisa bergabung, saya diundang di ESP ini untuk bisa sharing mengenai tadi materi yang Pak Ari cerita. Apakah dilahirkan sebagai sales hebat itu, sebagai broker properti hebat itu, apakah dilahirkan secara memang lahir, memang sudah hebat, atau memang benar-benar ada satu pergumulan dalam hidup yang membuat seorang itu menjadi excel tadi ceritanya, jadi menjadi hebat ya. Nanti kita sharing nih Pak Ari, nggak tahu Betul, ya. betul. Jadi kita coba sharing, kita tukar pikiran ya. Boleh teman-teman sini, saya yakin juga teman-teman ini pada orang-orang hebat semua. Mungkin bisa kita minta nih pendapatnya ya Pak Ari. Betul, betul. Kita bisa diskusi jadinya, Pak Jin Betul, ya. betul, betul. Oke. Nah, tapi ini Pak Jin, banyak kan orang yang hadir di sini ya, para sobat properti dan ISP ini mungkin penasaran nih ya, Mm-mm. penasaran terhadap personal dari Pak Jin nih. Pak Jin boleh Iya. nggak sih sharing pengalaman Bapak? Kok bisa sih sampai terjun ke dunia broker properti dan saat ini menjabat di Sekretaris DPD Arebi Jakarta, kemudian juga menjabat sebagai Ketua Pusdiklat Arebi nih, Pak Jin. Mungkin boleh sharing ke kita nih. Ya, sebetulnya prinsipnya sebetulnya saya tuh mengalir aja ya dalam hidup saya ya. Saya mengalir seperti air tapi jangan ke bawah arus intinya gitu ya. Saya ada sebenarnya cerita satu saya bilang, oh betul, ikutin arus tapi jangan sampai ke bawah arus gitu ya. Ikutin alur air tapi jangan. Nah, saya mungkin akan nanti cerita sedikit mengenai pengalaman diri saya. Saya sebetulnya background saya kebetulan saya dilahirkan eh, kuliah kerja itu di bidangnya itu bidang properti terus ya. Jadi memang properti yang saya dalami. Cuman dunia marketing jujur ini baru 15-16 tahun terakhir. Jadi sebelumnya itu saya lebih banyak di project development, estate management dan sebagainya. Itu yang jadi ada satu perubahan yang ternyata saya harus mulai terjun baru. Nah kan kalau diceritain itu cukup panjang, tapi suatu saat mungkin kapan saya akan bisa sharing lagi. Intinya adalah ada satu perubahan tentunya. Kenapa sih kita harus berubah dalam hidup seperti itu? Nah, kalau properti kebetulan memang kebetulan ayah saya juga orang tua saya kebetulan adalah arsitek angkatan pertama kalau di Parahyangan Bandung. Jadi dari kecil saya udah terbiasa dengan properti terkait dengan project dan sebagainya begitu Pak Ari. Oke. Nah, ini menarik ya.
Nanti kita bisa gali lebih detail lagi Wah, teman-teman ya. tapi jangan bikin malu-maluin nih. Tidak Karena dong kalau ya. cerita itu ada naik, ada turun, waduh ini yang kita seru nih. Ah, tapi itulah kehidupan Pak Jin. Ya, Ya kalau nggak betul, gitu ya monoton kan betul, nggak seru ya katanya orang ya. ya Harus ya ada betul. kayak roller coaster, tapi ya juga jangan sampai kita terlempar keluar dari track kita Oh ya. iya, seatbeltnya harus dipasang, betul betul. Betul betul. Oke. Jadi teman-teman udah pada penasaran nih Pak Jin ya. Oke, Nah, kita mungkin makasih. bisa mulai dulu dari pertanyaan yang paling sederhana nih Pak Jin. Pak, menurut Pak Ya, Jin, silakan. broker yang sukses itu sebenarnya lebih banyak karena bakat atau karena satu proses belajar, Pak? Menurut pengalaman Bapak selama ini nih, karena saya lihat udah puluhan tahun ya di dunia brokerage ini, Pak. Ya, jadi sebetulnya mungkin pertanyaan kalau dilengkapin lagi, ada juga yang bilang karena memang dilahirkan karena sudah ada bakatnya, ada juga yang karena memang terlatih, mau tidak mau dilatih ditempa ya dengan perjalanan hidup atau perjalanan harus belajar mengenai properti ini ya, karena profesionalnya jadi bisa tergabung situ, atau bahkan bisa jadi karena hobi nih. Jadi istilahnya kalau saya mengibaratkan kayak misalnya mau menjadi seorang nelayan hebat itu memang ternyata dia hobi mancing. Nah, ini artinya menjadi ketemu Hmm. satu jalur yang memang sesuai dengan passionnya dia. Jadi mungkin tapi kalau kita membahas lebih dalam hari ini, apakah dilahirkan karena bakatnya dia atau karena dia menjadi karena terlatih dan sebagainya, karena pengalaman dan sebagainya, karena tempaan itu, ini juga bisa menjadi satu kunci yang akan kita bahas di dalam akhir sesi ini, Pak Ari. Nanti kita coba kita diskus sama-sama ya, pendapat saya, sharing saya Baik, ini terkait dengan hal ini. baik, baik. Oke. Nah, Seru mungkin kan? boleh boleh Oke. boleh kita pancing sedikit nih dengan Pak Jin ya. Pak Jin, Waduh, yang oh, yang Bapak pancing nih. alamin. Oh, pancing nih. Pancing berarti udah kayak orang mancing nih. Oke, sedap. Habis Iya. karena tadi ngomongnya bicara nelayan kan? Oh, Oh nelayan iya, berarti iya, cerita pancing nih. nelayan. Iya, betul. Iya. Baik, Pak Jin. Ketika Iya. pertama kali terjun ke dunia Iya. properti nih, Pak Jin. Iya. Pak Jin merasa memiliki bakat alami sebagai seorang salesperson? Tidak. Oke. Tidak. Jadi kalau saya cerita sedikit bahwa dulunya background saya tadi saya cerita, saya lebih banyak di project management, saya lebih senang dengan karena background saya orang teknik, saya lebih senang dengan meng-create sesuatu sehingga hasil karya saya itu bisa dilihat. Sebagai Oke. salah satu contohnya, kebetulan saya dulu adalah pernah menjadi apa? Saya pernah di Sinarmas ya. Salah satu hasil karya yang mungkin bisa terlihat adalah Mall Ambassador Kuningan. Itu salah satu hasil karya saya tuh. Jadi Oke. saya ikut dari tanah kosong ya, mulai dari helikopter saya foto dari atas sampai menjadi sertifikat menjadi apartemen dan ITC Kuningan, di sertifikatnya muncul nama saya sampai sekarang. Nah, karena mewakili. Jadi ini adalah satu, saya merasa bahwa ini adalah hasil karya gitu ya. Jadi saya bikin sesuatu project-project itu biasanya ada sesuatu yang saya bisa tonjolkan dan itu menjadi satu, ini loh, ini legend loh, hasil karya saya lah seperti itu. Tapi karena ada satu kejadian yang idealisme saya itu ternyata yaitu idealisme dengan realitas itu seringkali konflik ya. Jadi akhirnya ada suatu saat yang membuat saya keputusan yang harus saya ambil sehingga saya masuk dalam dunia yang ke marketing. Ya, salah satunya ya mungkin teman-teman boleh bangga sebagai teman-teman sebagai orang broker properti di sini adalah orang tua saya pernah cerita sama saya bahwa sehebat-hebatnya dulu ya sebelum dia meninggal, orang tua saya, sehebat-hebatnya orang teknik itu di bawah orang ekonomi. Wah, Hmm. saya tuh merasa tuh nggak bisa terima hal itu, Pak Ari. Gengsi Sehebat-hebat orang kebawel dong. teknik, sehebat-hebat orang teknik di bawah orang ekonomi. Bayangin, Oke. kita capek-capek di matematika, fisika, kimia, kalah sama orang Ya. A3 yang duduknya yang istilah kasarnya nih, sorry nih bukannya menyinggung, tapi anak A3 tuh kadang-kadang males-malesan, pakai buku dilipat di pantat gitu ya. Terus kemudian pakai rambut gondrong, kancing dibuka gitu ya. Jadi saya ngerasa masa sih saya kalah sama dia. Tapi ternyata Hmm. setelah sekian lama saya pelajari, ternyata benar Pak Ari. Kita Oke. bisa membuat contohnya, kita bisa membuat satu eh, taruhlah botol minum air aqua yang bagus sekali mereknya kita bikin merek. Tapi kalau nggak bisa dijual, buat apa? Ya, jadi seperti kuncinya seperti itu. Jadi kembali adalah satu marketing itu menjadi ujung tombak. Makanya saya lihat ini yang menjadi menginspirasi saya. Ada satu kejadian yang mungkin kapan saya bisa cerita sama Pak Ari dan juga teman-teman di sini bahwa ada satu kejadian yang ternyata harus merubah saya sehingga saya mulai start di dunia properti, tapi kalau bisa related bidangnya di dalam properti. Saya mengambil franchise Century 21 yang pertama kali ada di Sunter waktu itu di tahun 2011. Oh, Itu kurang lebih Pak Ari. Itu ceritanya awal ya kurang lebih ya kenapa saya bisa terjun di dalam dunia marketing. baik, baik, baik. Nah,
Sepengalamannya Pak Jin nih, apa karakter atau kualitas yang biasanya dimiliki oleh broker-broker terbaik yang pernah Pak Jin temui nih? Maksudnya, maksudnya gimana? Karakter atau kualitas yang biasa mereka miliki nih dari broker-broker Nomor terbaik yang pernah satu, Pak Jin temui. karena kita ini bidangnya adalah jasa ya, kita Ya, bidang bidang jasa. Nomor satu tuh memang harus ada jiwa melayaninya muncul. Kalau oke. kita nggak punya jiwa Services ya. melayani, betul, karena kita nggak punya jiwa melayani ya. Nah, begitu jiwa melayaninya muncul, dari tambah lagi ada satu terkait dengan knowledge yang diketahui sama dia, terkait dengan apa sih kalau mau melayani apa? Melayani Anda menjadi seorang supir, Anda mau menjadi seorang toko roti, Anda mau menjadi seorang pemasar di bidang properti. Nah, dari dasar mau melayani ini yang kita kembangkan nih, harus apa lagi, harus apa lagi, harus apa lagi, ini yang menjadi yang mendasari kenapa sih kita harus terjun lebih banyak di situ ya. Jadi makanya eh, belajar dari satu step yang terus memperbaharui diri, apalagi marketing sifatnya dinamis ya, nggak ada marketing itu kan bagian dari manajemen. Kalau teman-teman pernah di sini ada yang pernah kuliahnya adalah ekonomi. Oke. Ekonomi itu ada pelajaran manajemen. Definisinya dari manajemen itu apa? Ilmu dan seni. Jadi nggak ada tuh manajemen harus begini, nggak ada. Marketing merupakan dari bagian manajemen adalah Nggak ilmu bisa dan ikut seni. textbook ya. Nggak ada. Jadi ada ilmu dan seni. Jadi Hmm, teman-teman, ilmu dan seni oke. bagaimana menggabungkan faktor-faktor produksi untuk bisa mencapai satu tujuan. Nah, inilah fungsi dari seorang marketing manajemen ya. Jadi dasar ini yang mendasari kenapa sih kita mau ke arah mana nih sekarang ini seperti apa. Tapi nomor satu adalah memang harus ada panggilan dari hati dulu bahwa Anda memang senang dengan melayani orang dulu nih. Kalau menjual tapi nggak ada melayani ya nggak ada, itu seperti anda bisa jadi seorang maksa ya gitu ya, jadi melayani dengan maksa itu kan nggak bagus gitu ya, seperti itu. Kurang lebih Baik, begitu, Pak baik, Ari. baik. Nah, sekarang Pak Jin, kalau kita Ya. lihat kan dunia bisnis di broker properti ini sudah Hmm. berubah ya. Sebenarnya bukan hanya di bisnis properti ya, hampir di semua sektor berubah. Tapi kan Iya, karena kita berada di betul. bisnis ini, kita yang lebih paham ya, kita lebih Iya, merasakan. betul. Kalau dulu Iya. kan cukup dengan kemampuan menjual saja nih, Pak Jin. Tapi Iya, hari betul. ini industri properti itu terasa makin gimana ya? Crowded, kompleks gitu ya. Nah, Betul, betul, berdasarkan betul sekali, pengalaman Pak betul Jin. sekali, betul sekali. Betul, Betul oke. sekali, betul sekali. Kita terjadi satu kompleksitas yang luar biasa. Yes, yes. Nah, Apalagi kita menurut Pak tahu Jin ya, nih, kalau kita tahu. mm-mm, bagaimana nih? Kalau jadi gini, kalau dalam dunia properti ada properti itu suatu hal yang sifatnya dinamis. Ya, Kenapa bisa dinamis? Nggak ada istilahnya orang sudah belajar. Saya udah belajar properti 5 tahun, saya udah belajar properti 10 tahun. Saya merasa diri saya hebat. Nggak bisa. Jadi siapa yang paling cepat dan paling banyak menerima melakukan adaptasi itu yang menang di dalam dunia properti. Nah, oke. jadi kalau saya ngelihat begini, dari hal peraturan, dari kaitan dengan kebijakan Ya, pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembangunan, perizinan, macam-macam ya, termasuk legalitas transaksi, bertransaksi sampai dengan pajak, sampai dengan PPN dan sebagainya, banyak hal ya, termasuk dengan sistem pembiayaan perbankan dan sebagainya. Ini sangat dinamis sekali. Jadi nggak bisa properti itu dianggap bahwa saya sudah punya ilmu yang mumpuni. Jadi sehebat-hebatnya orang yang sudah bisa jual pun mungkin secara database dia bisa, tapi secara pengetahuan dia harus upgrade. Saya kira itu yang tidak boleh tanpa henti ya, upgrade itu ya. Saya pikir itu yang menjadi satu pertimbangan sebagai seorang pemasar properti. oke. Nah, Pak Jin, di bidang regulasi di Indonesia, terutama di Iya, Kemendak ya, di mana iya, Kemendak ini kan yang membawahi atau betul. sebagai orang tua asuhnya kita nih ya Iya, di bisnis broker properti. Di Kementerian Perdagangan juga mensyaratkan bahwa bidang jasa itu juga perlu ada kompetensi kemampuannya. betul, Ya, nah betul, betul. menurut Pak Jin, kompetensi apa sih yang menurut Bapak paling sering kurang dimiliki oleh broker saat ini yang Bapak pernah temuin nih Pak? Betul. Jadi begini, pengertian kompeten itu artinya ada satu standar ukuran ya. Nah, Oke, pengertian namanya kompeten. Ada kompeten. Kompeten itu dasarnya lihatnya apa? Ada satu standar ukuran yang sebagai acuan. Nah, di dalam dunia pemasaran ini sekarang ini belum ada di Indonesia ini sebenarnya terlambat ya dengan di negara lain dan sebagainya. Kalau kita banding-bandingkan dengan Malaysia tadi cerita Singapura, Malaysia begitu ya, hebat, Australia dan sebagainya ya, kita ini banyak ketinggalan terutama dalam membuat satu standarisasi bagaimana kita harus melayani eh, klien seperti apa ya. Nah, jadi terkait dengan kompetensi ini hal penting yang kita harus kembangkan adalah kemampuan. Nah, karena apa? Nah, sekarang pemerintah dengan ada
Sebenarnya kita hari ini tidak mau sharing lebih banyak terkait dengan peraturan-peraturan ya Pak Ari, karena kita lebih banyak sharing terkait dengan bagaimana menjadi seorang broker hebat ya, intinya begitu kita mau topiknya. Tapi kalau karena kita mau coba nggak bahas mengenai, tapi pemerintah itu membuat satu KKNI, membuat satu SKKNI, jadi jadi kerangka kerja nasional ya, leveling itu, dan juga terkait dengan standarnya yang dibuat oleh Depnaker. Kita punya standar itu apa? Nah, ini yang pelan-pelan kita harus sosialisasikan, dan tugas kita adalah mensosialisasikan ini dan memberikan satu persiapan kepada orang-orang sehingga pas lagi kompetensi itu diuji itu dapat dilakukan. Indonesia sedang melakukan sekarang ini membuat satu benchmarking baru terkait dengan dunia broker properti yang dulu selama ini kita pikir ada cuma segala jualan, kita lihat pinggir jalan atau kita punya encik-encik buka salon atau tukang parkir, mereka bisa melakukan sebagai seorang broker properti, mereka bisa melakukan sebagai seorang calo, fungsi calo itu ada di bagian dari mereka. Tapi kalau secara fungsi besarnya kompetensinya itu mereka tentunya nggak bisa ya, bagaimana mereka meretain, bagaimana hubungan dengan klien, bagaimana membuat database, bagaimana membuat satu legal standing dan sebagainya, macam-macam itu yang mereka tentunya belum siap dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah, inilah fungsinya kompetensi dalam dunia broker properti, Pak Ari. Oke, jadi sebenarnya kan kesimpulan salah satu yang saya bisa rangkum ya Pak Jin ya, broker itu bukan hanya sekedar penjual properti ya, tapi dia juga Betul, sebagai seorang konsultan, betul, negosiator, problem solver betul. ya, dan tentunya yang paling penting adalah dia adalah trusted advisor ya, bagaimana Betul dia bisa sekali. memberikan Betul. advice kalau dia nggak bisa dipercaya begitu kan ya. Mm-mm. Nah, oke, Betul. baik baik. Nah, Menarik, ini menarik. ini relevan dengan perannya Pak Jin nih sebagai ketua dari Pusdiklat Arebi nih Pak Jin ya. Nah, Ya, mengapa pembelajaran dan pelatihan itu masih penting nih Pak bagi broker yang sudah pengalaman? Kan banyak tuh betul, Pak Jin kita ketemu, wah dia udah betul, jadi broker udah belasan tahun bahkan sudah betul, puluhan tahun gitu loh. betul. Nah, tapi kenapa Jadi masih perlu untuk belajar atau pelatihan nih Pak Jin? pertanyaan sederhananya adalah sama, nanti saya akan coba di dalam materi yang akan saya share. Salah satunya adalah Oke. kenapa sih sebagai seorang atlet yang dibilang udah juara PON, juara nasional, SEA Games dan sebagainya masih tetap harus latihan terus di pelatnas, terus dia rutin latihan. Kenapa seperti itu? Kenapa dokter yang udah bilang kalau ketemu orang klien selalu nyembuhin orang, tapi kenapa dia masih juga mengambil sertifikasi, mengambil spesialisasi, mengikuti simposium di dunia terkait dengan obat yang baru, penemuan penyakit yang baru dan sebagainya. Karena apa? Karena terus harus upgrade. Dari satu sisi adalah bahwa kita ini perlunya sekarang ini dalam peran saya sebagai Pusdiklat, saya mendapat amanah di pusat pendidikan dan pelatihan ini adalah mempersiapkan bahwa teman-teman di dunia properti ini yang mengikuti itu mempunyai satu kesiapan standarisasi pondasi yang sama, sehingga terkait dengan uji kompetensi mempunyai satu keseragaman, kemampuan, pengetahuan minimal adalah pemahaman. Jadi saya selalu sharing dalam kelas-kelas saya, selalu saya sampaikan bahwa yang dipentingkan itu bukan masalah teorinya, karena kalau teori, kalau kaitan dengan pengetahuan Anda bisa cek dari buku, bisa dari radio, dari TV, dari Google, dari ChatGPT, apapun bisa. Tapi yang dipentingkan makanya kaitan dengan pendidikan berbasis kompetensi ini adalah 70%-nya lebih ke arah bagaimana kita di lapangan mengeksekusi di lapangannya, bagaimana kita memolakan, bagaimana best practice, pengalaman kita, pengalaman menghadapi kasus itu yang menjadi pengalaman termahal sebetulnya Pak Ari. Ya, jadi yang Oke. jadi dipikir adalah kita bagaimana kita siap semua mempunyai satu keseragaman kesiapan terhadap kompetensi ini yang dicanangkan dalam SKKNI. Oke, jadi artinya Pak Jin, pengalaman itu Mhm. belum tentu kompeten gitu ya Pak Jin? Betul. Jadi Hmm. seorang marketing yang hebat, seorang marketing yang hebat bisa jualannya banyak pun belum tentu kompeten, karena mereka belum tentu. Yang paling penting sebetulnya begini, bukan masalah jualan banyak, hebat dan sebagainya, tapi bisa nggak mengulanginya lagi, bisa nggak. Jadi kalau bisa, kalau dalam istilahnya dalam segala cuaca kita mampu mengatasi, dan kemudian kita mampu menjaga eksistensi ini yang baru dibilang hebat. Jadi bisa terukur dan terjaga, konsistensi teruji secara waktu, periode waktu teruji. Jadi bukan sekali karena closing gede itu dianggapnya Anda sebagai sales yang hebat, marketing property agent yang hebat, tapi bukan masalah itu. Tapi Anda setelah closing ini mampu membuat duplikasi closing yang lain, bagaimana melakukan satu sistem SOP yang sama ya yang kita lakukan. Inilah makanya kenapa dalam dunia broker property ini kita perlu ada satu template yang bagaimana kita bekerja ini akan terstruktur, intinya begitu Pak Hari.
Oke, ini menarik Pak Jin. Berarti mungkin sama seperti yang disampaikan oleh narasumber kita di minggu yang lalu ya, Pak Tony Herlambang dari LSP Iya, Property Indonesia nih Pak Jin. Beliau iya, sempat iya, berkata begini, itu kompetensi itu seperti contoh ya, seperti kalau kita di satu merek besar ya, iya, McDonald atau KFC ya, iya, itu iya, mau ketemunya di lokasi manapun sampai ke luar negeri pun standarnya sama ya, iya, derajat betul, panasnya segala macam betul, betul, penyajiannya gitu ya. Nah, tapi ini yang kita perlu lakukan ya, dapat melakukan secara betul, konsisten sesuai dengan standar yang berlaku ya. Oke. betul. Nah, Pak Jin, sebagai seorang ketua di Pusdiklat nih, menurut Bapak, apa sih manfaat terbesar dari pelatihan berbasis kompetensi, Pak? Ya, nomor satu adalah terkait dengan kemampuan yang terukur, Pak Ari. Kita perlu membuat satu, ada standarisasi, membangun, tujuannya kita ini kan secara nasional ini kan membangun satu arsitektur arsitektur terkait dengan pemasaran yang kedepannya, oh begini begini terpetakan lah intinya begitu. Jadi Betul. secara nasional itu punya ada satu gambaran bagaimana pemasaran properti ini menjadi satu standar dari mulai menjual to end-nya itu benar-benar bisa di follow up. Ya, jadi kalau kita menjual properti, menjadi pemasar properti bukan cuma sampai closing sampai istilah tanda jadi closingnya seperti itu, tapi akhirnya nextnya itu apa dan kemudian bisa meretain nggak, bisa membangun nggak, terjadi satu loyalitas, terjadi satu konsistensi dalam pelayanan, konsistensi dalam jasa yang kita berikan, ini yang menjadi kunci sebetulnya. Nah, Indonesia ini saya lihat ini ibaratnya kalau kita sekarang ini bagaimana sosialisasi dengan penggunaan seatbelt. Kita ini di Indonesia ini menggunakan seatbelt, peraturan itu seatbelt itu baru tahun 2009 saya pernah baca. Indonesia Oke. punya peraturan menggunakan seatbelt. Karena bahkan sebelum-sebelumnya mobil zaman dulu mungkin nggak ada seatbeltnya bahkan ya. Jadi tidak ada peraturan menggunakan seatbelt. Di Singapura sudah mulai jalan dari 9 tahun 83 sudah Oke. ada peraturan menggunakan seatbelt. Karena apa? Dipelajari bahwa kecepatan di atas 60, kalau seandainya terjadi satu crash, itu benar-benar orang 60 tuh bisa kelempar ke kaca depan, bahkan sampai kalau kacanya pecah sampai kelempar ke depan. Nah, kita ini nganggap bahwa selama ini kita anggap seatbelt awal-awal kita ngelihat ya, sekarang ada semua teman-teman di sini sudah terbiasa menggunakan seatbelt. Tapi pada saat awal adjustment itu penggunaan peraturan seatbelt itu menjadi suatu yang kayaknya nggak perlu, kenapa nggak perlu? Nih sama, ini sama juga dengan dalam dunia pemasaran properti. Apakah sertifikasi, apakah kompetensi ini penting dan sebagainya? Ya sekarang ini menjadi satu tantangan kita luar biasa. Mungkin generasi-generasi 5 tahun, 10 tahun di bawah kita nantinya ya ini akan baru merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah tersistem. Pak Jin sudah bicara tuh ya, Iya, manfaat dari sebuah iya, pelatihan yang berbasis iya, kompetensi, Pak Jin. Tapi iya, iya, pertanyaan yang menarik Pak Jin, apakah, sorry nih Pak Jin nih, iya. apakah di Pusdiklat itu pelatihnya juga sudah kompeten Pak Jin? Oh tentu ya, jadi ini yang menjadi satu, kita juga memang menjadi satu kesiapan pelajaran dari kita juga. Nanti jadi kita harapkan semua para pengajar ini akan menjadi seorang pengajar yang kompeten. Kebetulan saya sudah mengambil master instruktur yang jadi dari BNSP. Ini menjadi pondasi kenapa sih? Karena begini ya, pada dasarnya itu yang disampaikan adalah terkait dengan metodologi penyampaian. Ini yang menjadi kunci penting. Kenapa semua orang mungkin bisa sharing ya, tapi ada beberapa metodologi karena kaitan dengan diklat ya, jadi otomatis ada beberapa poin yang harus kita sampaikan, jadi cara menyampaikan dan sebagainya itu yang penting, jadi menjadi kuncian kita berbicara Pak Arik. Oke, jadi sebagai seorang pelatih atau pengajar pun itu Hmm. juga perlu untuk memiliki sertifikat kompetensi ya Pak Jin ya? Iya betul, iya betul. Oke, walaupun Pak Jin kan sebenarnya kalau nggak pegang sertifikat kompetensi, tapi kan sudah terbukti kan Pak Jin sudah sering ngajar segala macam kan ya? Ya betul. Memang kompetensi ini bukan masalah hebat atau tidak, apa pengalaman atau tidak, tapi mempunyai satu metodologinya itu tadi yang kita harus harus ikutin. Oh ternyata begini. Saya juga banyak dicerahkan terkait dengan oh ternyata menyampaikan tuh harus begini, begini, begini. Jadi ada alurnya, ada satu flow-nya yang harus kita sampaikan sehingga di endingnya tuh apa sih maunya itu yang penting. Ya, Baik, baik, oke. Nah, jadi teman-teman, mungkin iya, kita bisa ambil satu insight di sini ya, bahwa kita sebagai broker, kalau kita berhenti belajar, tentu akan ketinggalan ya. Bahkan ketinggalan terlampaui orang mereka yang baru mulai, tapi mereka terus untuk berkembang ya. Nah, betul. Pak Jin, kalau kita melihat ke masa depan, 5 tahun ke Iya, depan nih Pak Jin, menurut Pak iya, Jin itu broker itu yang akan bertahan itu atau berkembang, itu seperti iya. apa Pak Jin? Broker yang mempunyai satu kemampuan untuk berkonsistensi dalam beradaptasi dan berkonsistensi dalam pelayanan karena ini menjadi satu kunci. Jadi
bukan karena punya banyak database, bukan karena pinter ngomong, pinter negosiasi dan sebagainya, tapi mempunyai satu kompetensi yang dari kalau dalam SKKNI itu ada 24, itu mereka paling tidak tuh mempunyai satu pemahaman yang sama, dan ini bisa diuji secara terukur dan terstruktur, dan ini menjadi penting karena semua harus dilaksanakan bukan cuma di Jakarta aja yang hebat kan, tentunya kan harus karena SKKNI, jadi tentunya harus semua di DPD manapun, di daerah manapun mempunyai satu standar pelayanan yang sama seperti ini gitu ya. Sama seperti kita bicara masalah, oh standarnya nyetir pesawat terbang sebagai pilot juga tentunya harus sama, nggak mungkin oh nyetir Jakarta lebih nyetir pesawatnya lebih hebat daripada nyetir di Surabaya, atau Surabaya lebih 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 hebat daripada kota lain kan, seperti itu. Jadi ada, karena nasional ada standarisasi, apalagi kalau pesawat sudah internasional kan begitu ya aturannya. Itu yang kita mau coba masuk ke arah situ Pak Ari. Baik, baik. Oke. Dan tadi Pak Jin ada yang mau dipresentasikan ke kita terkait dengan yang mau disampaikan terkait dengan Pusdiklat ya Pak Jin ya. Iya, jadi Ya, terkait dengan tadi kita coba membedah ya teman-teman, nanti silahkan bawa komen. Ini terkait dengan apakah sales itu dilahirkan karena hebat, karena terkait dengan hobinya, kaitan dengan kemampuannya, atau memang ternyata ada satu tempaan-tempaan, ada pelajaran-pelajaran yang dia ikuti, adaptasi dengan secara dinamis mereka ikuti sehingga mereka bisa menjadi orang hebat ya, oke. seperti ini. Nanti kita coba sharing, kita bahas hari Silakan, ini. silakan Pak Jin. Oke ya, saya coba izin sharing ya teman-teman semua. Ya, Silakan kita lihat ini. ya. Karena penasaran nih Pak Jin. Oh, penasaran Ya, enggak lah penasaran sebenarnya kan? kita. Karena Ya, gini Pak Jin, banyak banyak di luar itu kan yang sering kita ketemu juga Pak Jin ya. iya, Itu banyak broker kayak yang sukses kok, tapi dia nggak pernah iya, mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Bisa iya. tuh dia sukses gitu kan Pak Jin kan? Ya, ya, ya. Oke, nanti kita coba bedah ya, dan kita ambil benang merahnya nanti di dalam ending dari summary dari materi yang saya sampaikan ini. Jadi Ya, di sini kita bicara mengenai born to sell atau train to excel. Ini mana yang duluan terjadi? Apakah broker properti hebat dilahirkan atau dibentuk melalui kompetensi dan pembelajaran? Ini memang menarik ya teman-teman. Ya, teman kita juga sebelum sampai ini masuk lagi, kita mesti dalam dulu pengertian hebat itu apa. Ya, jadi kan ya, definisi hebat itu apa? Sekali closing tapi dapatnya gede sekali. Apakah closing itu dapat jumlahnya banyak atau sebagainya? Ini yang harus kita bedah sama-sama ya. betul Jadi betul. pengertian hebat dulu nih Pak Ari, kita mesti ngebahas dulu mengenai pengertian properti hebat. Broker properti yang hebat itu adalah trusted broker property. Trusted arti Oke. terpercaya. Ini dulu, teruji ya. Jadi buat apa? Atas kepercayaan klien. Jadi klien kan butuh jasa kita nih ya, terkait dengan memasarkan, mau jual, beli, sewa. Nah, itu kita mendapatkan satu kepercayaan. Kepercayaan bukan sekali, tapi secara konsisten bisa kita dapatkan. Nah, ini yang penting. Jadi ada 3 poin yang saya evaluasi di sini. Pertama adalah berbasiskan dengan memang kompetensinya dia. Ada satu kompetensi atas lingkup jasa yang mampu dia berikan. Oh, memang kompetensinya dia seperti itu. Yang kedua adalah memang client centric, berorientasi pada solusi dan problem. Jadi bukan sekedar oh gue mau jadi seorang agent properti, gue minta komisi ya sekian, dan komisi dikasih, dan itu bisa negosiasi dapat komisi gede. Bukan masalah seperti secara komisi yang gede, tapi berorientasi pada solusi. Anda sebagai seorang marketing properti, tentunya sebagai broker properti, sebagai sekarang ini tuntut lebih menjadi konsultan properti, karena market yang hadapi sekarang ini beda banget dengan dulu. Mungkin Pak Ari ngalamin menjual properti yang 10 tahun lalu dengan 10 tahun lalu dengan properti sekarang ini sangat berbeda. Dulu Iya, kita ngomong mungkin hanya 10 kali meyakinkan, 10 kali ngomong dengan untuk meyakinkan, akhirnya konsumen bisa menyatakan yes, oke saya beli. Tapi sekarang ini mungkin perlu mulut lebih berbusa, lebih ngomong 100 kali, bahkan lebih ya. Dan kemudian karena sekarang dunia sosial media, dunia informasi udah sangat berkembang, klien bisa lebih dapetin informasi dari Google, bisa dari manapun, dari teman, dari sosial media, dari TV, dari apapun, bisa menjadi satu, membuat satu putusan. Sehingga pada saat ini para broker properti yang fokus kepada bagaimana memberikan eh, solusi, memberikan satu advice, memberikan masukan, memberikan pertimbang, itu yang dan tentunya membuat satu pertimbangan ada satu dasarnya ya, ada juga cuma asal ngomong gitu ya. Nah, ini membangun menjadi satu kepercayaan, menjadi salah satu poin dari trusted. Artinya client centric di sini istilahnya ya. Jadi berorientasi kepada solusi dan problem solver,
buat kliennya. Kliennya apa? Gue pengen sekali properti mau dijual, tapi sekarang lagi butuh duit, pengen dijual. Ada satu lagi yang pengen disewakan karena properti saya nggak dipakai dan sebagainya. Nah, kita butuh. Ada klien yang butuhnya transfer. Saya lagi pengen punya pabrik. Saya pengen sekali punya ruko buat buka cabang saya. Nah, ternyata kita menjadi satu problem solver buat kebutuhan dari klien. Dan yang Oke. ketiga, yang penting sekali di sini adalah terkait dengan klien yang berbikin properti hebat itu mempunyai kode etik profesi. Ini penting ya, punya kode etik profesi dan tentunya punya satu integritas. Jadi integritas ini dibentuk dengan eh, satu nilai value dalam dirinya dia yang terbentuk ditambah dengan etika secara profesi yang dia pegang ya. Jadi contohnya kita mungkin sudah gampang lah kita menganalogikan sebagai seorang kenapa sih kalau kita keluar dari airport pengen ambil taksi yang biru nggak taksi yang warna putih, kenapa nggak ambil taksi yang warnanya merah, kenapa kita ambil taksi yang warna biru. Nah, itu ada satu proven di dalam masyarakat ini yang kita harus bentuk seperti itu. Nah, satu trusted broker property ini, value ini yang harus kita kembangkan. Jadi pasar yang baik ya biasanya akan membuat orang terlihat hebat. Oh, pada saat pasar yang baik yang benar-benar gampang jualannya, tentu oh ini gila jualannya, dia jualan banyak. Tapi one day pada saat pasar properti yang lagi sulit dan kemudian hanya menyisakan mereka-mereka yang benar-benar kompeten. Ini yang akan menjadi satu kuncian Pak Ari yang bisa kita bilang kenapa definisi dari broker properti hebat. Saya kira ini dulu yang harus kita ada samakan pemahaman dulu terkait dengan Ya, ini. ya, Sebelum lanjut, mungkin saya boleh perkenalan sedikit tadi ya. Saya ada sedikit cerita tadi mengenai saya dan kebetulan saya ya, kuliah kerja di bidangnya properti dan kemudian saya 12 tahun di grupnya Sinarmas dan saya awali dengan properti itu masuk di dalam pemasaran properti, buka kantor property agent Century 21 dan hingga saat ini. Kenapa saya pun fokus kepada learning and development karena ini sebagai dasar kenapa kita mau berkembang ya. Jadi pengetahuan kita pun kalau kita pelit sharing sama orang lain tentunya akan menjadi nggak berguna juga ya segitu banyak ya. Dan kebetulan saya senang belajar, saya banyak mengambil sertifikasi termasuk drone pilot nih teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman ada mau sharing atau mau dibutuh drone pilot, boleh kontak saya tuh ya seperti itu ya. Jadi ini adalah satu kenapa sih saya mau seriusin, kenapa sih dalam mengambil SIM aja saya sampai ngambil SIM B2 tuh saya tes ngambil SIM B2 dari umur 25 saya SIMnya sekarang B2 terus. Kenapa? Karena saya B1 sorry. B1 kenapa B1 dan itu tes nggak pernah nembak dan cuma habis 180.000 karena saya berusaha untuk mengalahkan diri saya sendiri bahwa saya mampu. Nah seperti itu. Jadi ini adalah karena saya senang belajar ya. Nah lanjut saya mau tadi yang kita bahas pertama ya kenapa sih orang butuh tetap apakah kita tetap ini harus berdasarkan pelatihan atau karena berdasarkan satu orang hebat itu gara-gara dilahirkan. Jadi saya menganalogikan begini, kalau kita bakat saja kita sudah cukup, kenapa sih atlet itu perlu berlatih tiap hari? Ini oke. gampang pertanyaannya. Kenapa ada pelatnas? Kenapa ada training center? Ya, padahal bakatnya itu udah hebat sekali. Dia kalau mukul orang sekali langsung tumbang. Wah, dia jadi juara judo tuh seperti itu misalnya gitu. Kenapa mereka butuh tetap namanya berlatih setiap hari? Berikutnya lagi, jika pengalaman dia sudah cukup, jadi dokter sudah pengalaman 15 tahun, kena penyakit apa sembuh. Kenapa dokter masih tetap harus ngambil sertifikasi, simposium, ada simposium di luar negeri, pengenalan terhadap obat baru, pengenalan terhadap vaksin yang baru, bahkan mengambil spesialisasi, bahkan orang sekarang dokter-dokter mengambil spesialis sampai 2 3 dan sebagainya. Kenapa? Nah ini pertanyaan kan ini akan membahas related dengan apa yang kita bahas. Dan terakhir adalah jika sebagian orang memasukkan properti sederhana saja bisa jual kok, sederhana aja bisa jual. Gue ketemu klien, gue tinggal ngomong begini, referensi dari ini jual kok bisa. Kenapa? Kenapa dunia properti semakin kompleks dan perlu ikut motivasi, ikut training, kita perlu ikut training digital, kita perlu belajar lagi. Tadi Pak Ari bilang ada pelatihan secara legal, perlu belajar lagi aspek legal, regulasi Ya. pemerintah yang berubah. Kenapa kita harus begitu? Nah, ini yang membuat dasar pertanyaan ini yang terangkum menjadi kenapa kita harus lebih mengoptimalkan dalam kita beradaptasi terhadap kompetensi. Nah, jadi kalau saya perhatikan, kalau saya boleh sharingkan di sini ya, jadi ada 4 hal yang bagaimana mengubah paradigma yang baru di masyarakat tentang broker properti nih Pak Ari. Jadi teman-teman Oke. di sini saya boleh sharing sedikit bahwa ternyata dari asalnya itu adalah kita adalah penjual properti ya.
ya, pemasar properti, penjual properti, bagaimana kita nanti next levelnya adalah menjadi seorang konsultan properti. Yang pelan-pelan mungkin sebagian orang sudah melakukan ini, tapi kedepannya mungkin ini jadi konsultan properti ini menjadi seorang trusted broker properti ini dengan fungsi-fungsinya itu dijalankan dengan baik menjadi seorang konsultan properti. Ada 4 hal ternyata yang saya evaluasi ini mengubah paradigma di dalam masyarakat tentang broker properti. Yang pertama itu, menjual itu tentunya akan lebih mudah, tapi menjadi broker properti itu berbeda. Pak Ari, kita semua-sama terjun semua dalam dunia properti ya. Betul. Menjual itu gampang nggak? Oh gampang, saya bisa jual aqua, jual ke teman, paksa gue bisa beli 20.000, gue lagi butuh makan nih, saya beli 20.000, oh mau beli dong aqua sama saya, mungkin bisa. Tapi menjadi broker properti itu tidak segampang itu. Orang bisa menjual properti, tapi menjadi broker profesional itu penting adalah karena apa? Kita mengelola sebuah proses transaksi, Pak Ari. Jadi ada satu rangkaian di dalam memasarkan properti, satu rangkaian ini yang harus kita kuasai, harus kita ketahui, kita harus pahami. Ini yang paling penting ya. Jadi poin pertama tadi adalah bagaimana karena menjual itu mudah, tapi menjadi broker properti itu berbeda. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi karena broker properti adalah mengelola sebuah proses transaksi properti dari awal sampai akhir. Ibaratnya kalau kita Indomaret itu dari mulai menawarkan sampai greetings, terakhir ngasih kreseknya, sampai terakhir mau beli lagi tambah yang lain, sampai dengan kita tawarkan lagi mau beli tambah lagi, sampai kapan silakan datang kembali lagi. Itu penting ya. Inilah pentingnya kita masuk lebih banyak terkait dengan proses rangkaian seperti apa yang kita pelajari. Nah itu ya. Yang kedua di sini adalah saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan semua orang tentunya bisa bagaimana berkenalan dan memperkenalkan diri. Oh saya mau kenapa saya orang properti, ini kartu nama saya jualan, bisa ya. Dan mereka bisa menawarkan properti, ya bisa. Memasang iklan bisa, semua orang tinggal pasang iklan, mau paling tidak dipasangkan di dalam IG Reels-nya, di IG Instagram bisa. Tapi pengajak survei juga bisa. Tapi yang menjadi seorang broker properti harus mampu apa? Menganalisis suatu kebutuhan dari klien kita. Ini penting ya. Jadi bukan cuma sekedar kenalan, tapi kita tahu oh lagi butuh apa, om tante lagi ketemu lagi butuhnya apa. Ini menganalisis satu kebutuhan yang kita dari klien kita. Yang kedua adalah memberikan advice, solusi, dan pandangan. Nah, tentunya kalau kita nggak punya pengetahuan terkait dengan advice, solusi, dan pandangan yang dari kita, ada satu yang mumpuni, tentunya kita tidak satu tajam. Ya. Berikutnya lagi adalah bagi broker properti itu harus mampu melakukan dalam proses negosiasi. Kenapa? Makanya negosiasi itu menjadi satu materi pelajaran khusus di dalam materi kita penyampaian dalam diklat. Mengelola resiko adalah mitigasi terkait dengan resiko. Kalau konsumen sudah tahu nih rumahnya nih mau apa, kalau beli kemahalan, kemurahan, jangan dibeli dulu karena ternyata ada kasus dengan perbankannya, legalnya nggak benar. Ini harus kita sampaikan kepada klien kita. Inilah mitigasi terkait dengan mitigasi terhadap resiko yang akan dihadapi klien kita. Nah, kita mengelola satu resiko itu. Karena kita mengacu juga kepada undang-undang perlindungan konsumen ya. Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita sampaikan, kita real, pengetahuan kita, kejujuran kita, dan pengetahuan kita. Berikutnya lagi memahami aspek hukum dan pajak. Ini adalah satu yang dinamis yang tadi di awal kita cerita bahwa seorang broker properti itu harus mampu dalam menghadapi proses-prosesnya dan pengetahuan-pengetahuan ini terus berkembang. Kita tahu negara kita setiap ganti kabinet ada satu perubahan kebijakan baru. Belum dari government pusatnya, tapi dari perda-perdanya juga biasanya akan berubah dan cukup ya. Kayak misal contohnya kaitan dengan kebaikan dengan BPHTB, dengan kaitan dengan ya banyak lagi, dengan kaitan dengan PBB-nya ya, kaitan dengan PNBP dan sebagainya. Terus kemudian tugas kita adalah mengawal transaksi hingga selesai. Jadi nggak cuma closing kita tinggal dapat komisi tinggal kan, enggak. Jadi nah ini yang membedakan. Jadi menjual itu oke, bisa, orang semua bisa menjual, saya yakin semua orang bisa menjual, tapi menjadi broker properti itu harus ada punya kemampuan, dan tentunya ini yang menjadi pembeda. Ini adalah poin nomor 1. Yang kedua adalah terkait dengan bakat ini memberi kecepatan ya. Anda pernah menjadi bakat menjadi seorang, misal contohnya Anda bakat nyetir mobil. Wah, dikasih mobil nyepet di jalan tol bisa ngebut dengan aman. Bisa menjadi driver, Anda bisa langsung ke bandara dengan setengah jam dari rumah Kelapa Gading, mungkin setengah jam sampai. Nah, ini adalah bakat. Bakat Anda bisa memberikan kecepatan. Tapi kompetensi ini memberikan satu ketahanan. Bisa nggak terus-terusan begitu? Ya, bisa nggak kompetensi ini rule-nya diikutin, jalurnya, aturan dan sebagainya. Jadi bakat ini istilahnya tuh membuka pintunya
dan kompetensi itu membuat kita bertahan di dalamnya karena kompetensi ini teruji, terukur dan terstandarisasi. Ini yang membuat jadi kekuatan kita. Nah, kita ada satu koridor yang kita pegang di sini adalah kaitan dengan KKNI dan SKKNI. Ini adalah kaitan dengan pedoman standarisasi bagaimana kompetensi ini berjalan dalam dunia broker properti. Yang ketiga ini adalah kita sepakat tuh di sini bahwa pemahaman bersama bahwa nomor satu adalah kaitan dengan broker profesional itu tidak hanya menjual, betul ya? Broker profesional itu tidak menjual. Karena kita ketemu sama klien belum tentu langsung Pak saya mau jualan, enggak. Kadang-kadang dia butuhnya apa? Oh saya minta tolong dibantu, minta pendapat, minta tolong dong kamu coba punya hubungan dengan KPR perbankan nggak? Kamu kenalan sama notaris nggak? Itu adalah satu fungsi kita sebagai seorang broker properti. Jadi broker properti tidak hanya menjual saja. Tapi broker properti juga adalah kita sepakati bersama di sini adalah broker profesional itu membangun satu kepercayaan dan melindungi transaksi. Ya, penting ya. Kita kepercayaan melindungi transaksi ya. Yang berikutnya lagi dan ketiga di sini adalah adanya kompleksitas dalam industri ini yang meningkat ya. Jalan industri broker properti dalam dunia properti ini pengelolaan aset dan sebagainya ini ada satu kompleksitas yang sangat cukup kompleks ya, sehingga kita perlu ada juga standar kita yang tadi kita bahas di awal, standar kemampuan kita itu jadi semakin harus meningkat juga nih Pak Ari. Iya, iya. Ya, Yang tadi betul sempat ya. Pak Jin sampaikan juga Iya, kan ya, betul. kalau di Nah, unit yang lama mungkin belum mulai masuk ke iya, apa digital ya, betul. fotografi dan lainnya sekarang mulai ditambahkan begitu Betul. ya. Mm-mm. Kayak contohnya begini, kalau dalam materi itu terkait contohnya kayak misalnya open house. Open house itu atau bahasa Indonesia sekarang gelar geria. Dulu dianggapnya adalah bagian bagaimana cara kita memasarkan properti. Oh teman anda jual properti bagaimana? Oh pasang iklan bisa, dimasukin di rumah iklan di Kompas bisa. Anda mau dipasang ditawarkan langsung mulut ke mulut bisa, ditawarkan melalui WhatsApp bisa, melalui telepon bisa, kenalan sama teman, kenalan langsung tok tok tok, tawarin door to door juga bisa. Bahkan salah satu opsinya adalah menggunakan open house. Open house dianggapnya menjadi salah satu opsi bagaimana kita memasarkan menjual properti. Saat ini pengetahuan open house ini sudah menjadi satu elemen kompetensi khusus nih Pak Ari. Jadi Oke. paling tidak mungkin saya cerita di dalam kaitan open house itu saya jujur aja saya aja melakukan open house ini mungkin 8 tahun yang lalu terakhir rumah di Rawamangun. Tapi dan itu tidak laku pula juga Pak Ari. Tidak laku juga maksudnya juga capek-capek gitu ya. Tapi paling tidak di sini kita teman-teman diharapkan tuh mempunyai satu pemahaman bagaimana proses bagaimana melakukan open house yang baik, yang ada aturannya gitu ya. Dari mulai melaksanakan, merencanakan, membangun tim sampai mengevaluasinya. Ini ya. Jadi di sini. Nah, kaitan dengan ini kita sepakat bahwa pemahaman bersama bahwa seperti ini 3 poin ini broker profesional tidak hanya menjual tapi juga membangun kepercayaan dan melindungi transaksi, dan terakhir adalah yang terus standar kemampuannya akan ditingkatkan terus ya. Broker hebat itu bukan sekedar lahir dari berbakat tapi dibentuk melalui proses belajar Pak Ari. Kita harus yakini ini ya. Jadi ini adalah Oke. poin nomor 3, kita harus yakini ini, kita mengamini ini bahwa broker hebat itu bukan sekedar lahir berbakat tapi dibentuk melalui proses belajar. Proses belajar itu sangat luas dan sangat lebar ya. Kita pelan-pelan kita masuk di samping lagi dengan satu kemampuan kita terkait dengan kemampuan secara pribadi maupun dari lingkungan kita mensupport untuk ini melakukan ini ya. Nah kemudian yang keempat ini adalah poin keempat lanjutannya dari yang tadi ya, Ya. terkait dengan kompetensi ini adalah sebenarnya kompetensi itu ada rumusnya, sebetulnya adalah pengetahuan kita. Ini kita pelajari ya, pelajaran ini ada di dalam pelajaran kaitan dengan bagaimana seorang itu teori orang berkembang dan mempelajari dan berkembang itu sebenarnya pelajari. Jadi satu kompetensi atau kemampuan ini adalah nomor satu adalah pengetahuannya dulu nih. Dia punya Hmm. pengetahuan nggak? Kalau pengetahuan yang nggak ada ya susah bisa kompetensi. Berikutnya pengetahuan ini tentunya harus ditambah dengan skill kaitan dengan kemampuan, keterampilannya apa, gimana, yang harus terus dibenahi, dilatih terus. Anda punya pengetahuan sudah ada, keterampilannya sudah ada, nah tinggal bagaimana terakhir adalah sikap kompetensinya. Sikap kompetensinya adalah attitude, ya. Bagaimana melakukan bahwa kita dilakukan dengan etika dan profesionalisme dan juga punya integritas nih dalam hati. Ini saya kadang-kadang analogikan menjadi satu analogi yang cukup jadi joke ya. Mungkin teman-teman di sini boleh
ketawa sedikit sini bahwa gini, kalau orang ternyata punya kemampuan, pengetahuan ini istilahnya dengan mobil nih, so. Oh, dia mengerti mengenai kelistrikan mobil, mengenai kunci mobil, bagaimana starter mobil, membuat satu mobil dari starter tanpa kunci dan sebagainya, bagaimana membuka pintu dengan baik, ya. Mereka punya pengetahuan terkait dengan membongkar mobil kasarnya begitu. Yang berikutnya adalah punya skill. Mereka pengetahuannya ada, punya skill, mereka bisa lakukan dengan cepat. Apa yang harus dilakukan begini gini gini, urutannya begini, flow-nya gini, mobil itu starter bisa jalan. Kalau mereka punya sikap attitude-nya nggak bagus, dia menjadi apa? Jadi pencuri mobil, bener nggak? Tapi Ya, kalau mereka punya kemampuan yang bagus, dia buka bengkel yang hebat. Mereka bekerja menjadi seorang teknisi yang hebat. Jadi jadi kita tergantung sebenarnya. Jadi ada tiga komponen tadi: skill, knowledge, dan attitude. Ini menjadi satu kombinasi yang sangat luar biasa menjadi seorang menjadi kompeten. Nah, ini ya penting ya teman-teman. Jadi ada satu kata kunci yang di keempat ini adalah kaitan broker itu dinilai bukan hanya dari apa yang dia ketahui, tapi bagaimana dia bisa bertindak. I Ya, see. jadi Mm-mm. ini saya pikir ini menjadi kata-kata kunci yang keempat ini menjadi satu kunci. Jadi broker adalah bukan hanya dengan apa yang dia ketahui ya. Oh, saya tahu begini-gini, saya ngerti kok begini, saya ngerti begini, bukan. Tapi bagaimana saya melakukan satu bertindak terhadap apa yang dilakukan sebagai dengan kompetensinya dia, ya. Jadi keempat ini adalah poin penting yang tadi kita bahas dari pari tadi. Saya bahas yang di awal tadi, Ya. ada empat poin tadi yang membuat kenapa paradigma di dalam masyarakat broker properti itu adalah sekarang ini harus berkembang pikirannya, bukan cuma sekedar menjual tapi lebih menjadi seorang property consultant, menjadi property Ya. advisor, menjadi trusted broker property. Saya kira itu, Pak Arik. Oke, oke. Nah, ini seru nih ya. Ternyata dirangkum lebih detail lagi nih sama Pak Jin ya, supaya dapat membuka insight-nya bagi kita semua nih, gitu ya, Pak Jin ya. Oke. Ya, betul. Dan ini jadi menjawab nih Pak Jin bagi Iya, rekan-rekan semuanya mungkin ya. Oke, jadi kenapa broker itu walaupun dia sudah punya pengalaman, sudah jago closing, tetap harus perlu pelatihan yang berkesinambungan. Kenapa bukan hanya pelatihan, tapi dia juga harus memiliki kompetensi ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Jin ya, tahu tapi tidak melakukan kan sia-sia. Tahu melakukan tapi nggak punya attitude yang tepat, wah itu bisa berbahaya. Begitu kan ya? Akhirnya betul, tahu, betul sekali. melakukan, dan memiliki attitude yang Nah, tepat. Nah itu kan hasilnya kita bisa ya, uh, baik ya, atau bahkan bisa jadi saluran betul. berkat nih, gitu. Betul, betul Oke, sekali, oke. Pak Ari. Seru, Jadi seru, seru, seru saya ada nih. satu ibaratnya adalah broker properti ini, ibaratnya kita nih menjadi seorang pilot ya, jadi seorang pilot. Ya, Jadi kalau percaya dengan pilot itu kan artinya kita percaya sama pilot karena pilotnya dia ngomong bisa aja ngomong. Saya ini pilot sudah pengalaman 20 tahun begini begini. Wah, dia ganteng, dia tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, dia pilot dan sebagainya. Kita langsung percaya sama dia. ya, Sebetulnya kemampuan dia kan bukan cuma dari asal ngomong begitunya ya. Dari kita ngelihat, tapi yang kita harus pikirin adalah bagaimana dia dari mulai, oh ternyata kemampuan itu teruji pada saat terbangnya, dari start, dari mulai di landas pacunya, kemudian dapat dari dalam mereka terbang, oh ternyata terbangnya halus, melewati awan juga nggak terlalu turbulensi yang cukup ya, bagaimana betul. sampai mendaratnya lagi. Jadi benar-benar bahwa seorang pilot itu diuji itu pada saat dari awal sampai terbang sampai dengan mendarat lagi. Jadi benar-benar seorang pilot itu terlatih, kompeten, mengikuti standar penerbangan, keamanan. Ini kan jauh lebih penting, benar nggak? Ya, Mengambil keputusan yang tepat pada saat mendadak, turbulensinya tinggi sekali, langsung bikin peraturan harus menggunakan seatbelt, gunakan begini, atau mau ke toilet jangan pakai ke toilet lagi dan sebagainya. Dengan cepat dia berpikir manuver untuk menghindari awan yang gelap dan sebagainya. Nah, ibaratnya broker itu menjadi seorang pilot adalah demikian. Jadi bukan sekedar hanya mampu menjual tadi kembali, tapi kita bagaimana menghadapi manuver-manuver. Karena properti itu kan tadi saya cerita dinamis. Sama dengan pilot. Pilot itu nggak semua terbang tuh langit langsung biru semua. Kadang-kadang langitnya ya. gelap, lagi langitnya hujan, kadang-kadang anginnya gede, kadang-kadang ada badai dan sebagainya. Nah, mampu nggak seorang pilot itu, broker properti itu diuji pada saat kita menjadi dalam lapangan. Nah, kompetensi ini yang membuat menjadi trusted broker properti, Pak Ari. Oke, ini menarik sekali nih ya. Iya, Karena memang ya, segala sesuatu itu teruji ketika lagi ada masalah ya, bukan ketika lagi betul, lancar-lancar ya. betul, Oke, betul, dan betul. sama seperti tadi Pak Jin angkat ya. Ini contohnya
dipakainya pilot lagi ya. Jadi Iya, saya ya, jadi kurang jadi lebih teringat Pak Jin. analoginya seperti itu paling gampang soalnya Betul, seperti betul. contoh ini kita yang tadi saya cerita kalau kita berarti kita mobil itu wah pertama kali suruh pakai seatbelt setengah mati sekarang aja masih ada orang yang udah setelah peraturan berjalan dari 2000 sekarang sudah 15 tahun aja 15 tahun lebih itu masih ada orang yang malas-malas pakai seatbelt. Ya, ya, Ya kan? ya. Padahal itu suatu yang seharusnya harusnya sudah disosialisasikan dari zaman dulu dan sebagainya. Dikasih peraturan sudah, dikasih ini udah demi keselamatan Anda, demi keluarga Anda. Tetap aja kan ada yang begitu. Tapi apapun itulah namanya dinamika ya. Itu tugasnya kita lah sebagai seorang broker properti terhadap market yang ada saat ini. Oke, iya, iya, iya. Dan satu hal yang menarik juga kan Pak Jin ya, ketika kita naik pesawat, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh pilot di depan. Tapi kita Iya bisa betul. percaya penuh loh, kita Kita harus percaya pasrah. sepenuh sama dia, Nah, betul. betul. Iya betul. Karena kita tahu nih tujuannya pasti sampai gitu kan. Iya Dan kita juga percaya ada betul. turbulensi atau apa, kita yakin nih pilotnya bisa Iya, sama. mengatasinya Kita gitu. dikasih kasih kesempatan, Pak, saya mau ke pilot-pilot, saya mau bayar lebih mahal. Oke, silakan dikasih first class, dikasih yang bagian pesawat depan. Hmm. Silakan duduk lebih nyaman dan sebagainya. Perjalanan semua taunya dia yang ngatur. Kita harus percaya dia yang ngaturin. Nah, seperti itulah kurang lebih analoginya. Jadi Oke. memang apa dinamisnya dalam dunia properti itu setelah dijalani nanti teman-teman baru paham ya. Tempat tadi saya habis hari ini juga kita habis ngasih trading ya kepada teman-teman atau akselerasi ada yang dari Batam dari Semarang kita cerita di situ ada pengalaman sampai 22 tahun ada pengalaman yang sudah sampai hanya cuma setahun tapi saya pikir begini saya cerita bahwa ternyata kompetensi Anda itu bukan karena kaitan dengan lama Anda terjun dalam bidang properti tapi bagaimana Anda mengalami satu eh, pergoncangan-pergoncangan, masalah-masalah yang dihadapi. Saya bilang begitu. Jadi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia properti itu yang menjadi kekuatan itu disebut namanya realita namanya jam terbang, ya. Jadi saya kadang-kadang bercerita kepada klien saya, kamu pernah nggak ya sama property agent nih? Saya tanya ya, kamu sudah berapa? 5 tahun. Kamu pernah nggak dimarahin sama notaris? Pak Ari pernah nggak dimarahin sama notaris? Wah, Pak Ari untungnya pernah sih nggak saya dimaki-maki sama klien? Pak itu Ari sering. pernah nggak dimaki-maki sama eh, siapa penyewa properti? Ya, Nah, seperti ini. Anda pernah betul. nggak dimarahi sama, ternyata nggak usah begitu, ternyata sama Pak RT, Pak RW marahin gara-gara kita nyelonong main pasang spanduk dimarahin. Pernah nggak seperti ini? Nah, jadi jam terbang ini diuji berdasarkan kasus-kasus dan bahkan kalau sampai kita mengalami pernah sampai dipanggil ke Polda kaitan dengan apa yang kita lakukan ya misalnya contohnya kita dan itu kita bener itu akan menjadi satu kekuatan moral yang luar biasa ternyata oh ya karena saya melakukan secara kompetensi saya melakukan ini dengan benar ini melakukan benar kita dibenturkan dengan satu undang perlindungan konsumen undang-undang ITE saya aman nah seperti itulah kurang lebih itu yang disebut namanya kita mengarah kepada kompetensi ya bukan artinya kita pintar nanti kita bisa molos kita begini wah itu bukan seperti itu ilmunya tapi adalah Baik, baik. kompetensi yang terstruktur dan terstandarisasi ya itu. Baik. Oke, ini menarik nih Pak Jin. Tapi kembali lagi nih pada posisi Hmm. Bapak sebagai seorang ketua Pusdiklat nih Pak Jin. Iya, iya. Karena gini Pak Jin, di luaran sana banyak sekali orang yang Mhm. mungkin masih bingung nih Pak Jin. Iya. Bagaimana sih cara memilih tempat pelatihan yang tepat gitu? Apakah cuma gara-gara namanya itu adalah Pusdiklat itu udah pasti tepat atau bagaimana nih Pak Jin? Mungkin bisa di-sharing Pak Jin, terutama bagi Oh, teman-teman ya. ya. Mm-mm. Jadi Pusdiklat REB itu kan sekarang ini kan REB ini menjadi satu asosiasi, menjadi satu apa organisasi terkait dengan pengusaha properti dan teman-teman rekan-rekan properti yang saat ini terbesar lah kita saya bisa bilang begitu ya. Dan Iya. kemudian ada satu misi sosial, ada satu misi utama dari kita ini adalah mensejahterakan semua teman-teman ini mempunyai satu keseperagaman terhadap dalam melaksanakan industri broker ini maju bersama, tumbuh bersama, belajar bersama. Makanya slogannya adalah dari kita oleh kita untuk semua. Nah, Oke. di sini terkait dengan pendidikan dibentuklah namanya yayasan. Yayasan inilah yang mencikal bakal membentuk namanya Badiklat dan sekarang menjadi Pusdiklat Arebi. Di sini ada satu poin penting bahwa Bandiklat ini ingin menyampaikan satu misi terkait dengan bagaimana menyampaikan terkait dengan pendidikan ini disampaikan dengan baik. Tadi yang kita cerita 4 poin ini disampaikan dengan baik. Oke. Tujuannya bukan sekedar menyampaikan, tapi juga adalah mempersiapkan teman-teman bagaimana menjadi seorang yang kompeten. Itu.
Jadi bukan sekedar Baik. menyampaikan, karena kalau cuma sekedar menyampaikan dan sebagainya, teman-teman itu bisa sharing dengan teman pun bisa, sharing dengan seniornya, dengan prinsipalnya, dengan member brokernya, dengan siapa yang sudah lama lebih senior juga bisa. Tapi masalahnya bukan seperti itu. Tapi kenapa pusdikat ini dibutuhkan? Pusdikat ini bukan hanya tempat belajar, intinya begitu. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan kepada teman-teman di sini ya. Pertama adalah kita perlu adanya satu penyamaan proses standarisasi profesi ya, Oke. menyamakan proses standarisasi kaitan dengan profesi ini. Yang kedua adalah membentuk ada pola pikir yang profesional. Ini yang kita mau coba teman-teman arahkan, membentuk satu pola pikir profesional ya. Dan ketiga adalah kaitan dengan melatih praktek nyatanya seperti apa. Jadi yang dipentingkan di sini saya berikan pemahaman-pemahaman kepada para peserta di dalam diklat ya. Ya, Anda bukan mempelajari kaitan dengan teorinya dihafalin, bukan, tapi adalah Anda perlu pelajari logika berpikir dan pemahamannya terhadap apa yang Anda pelajari ini. Oke. Karena one day akan terbalik, saya sebagai seorang pemilik properti tentunya akan mengharapkan ini juga kok, sama kok dibalik seperti itu kok. Ya, benar nggak? Seperti itu. Betul, betul. Pak Ari membeli mobil, ketemu sales, ketemu membeli asuransi, ketemu sama agen asuransi. Kita juga mengharapkan sesuatu harapan terhadap perlakuan terhadap pelayanan yang kualifikasinya tentunya akan sesuai dengan kita harapkan. Betul kan? Terhadap Betul. pemajualnya, pelayanannya, begitu kita lagi butuh dicari susah lagi seperti itu. Nah, jadi dalam praktek nyatanya seperti apa sih? Realitanya dalam kita seperti apa? Ini yang poin penting yang nomor tiga. Jadi melatih praktek nyatanya seperti apa? Ini yang harus dijalankan. Jadi bukan sekedar teori bagaimana Anda meloloskan, ibaratnya kalau misalnya ujian kita ini ibaratnya sekolah setir mobil, kita cuma sekedar memberikan pelatihan. Oh, ini rambu begini, apalin ya, rambu ini, lampu merah, garis putih, garis putih tegas, garis putih putus-putus. Bukan, tapi kita dalam kenyataan di jalanan setelah Anda terjun itu suatu saat bisa jalan, garisnya tuh mendadak menjadi buram karena udah hampir menjelang jelek. Oh, ternyata jalanannya baru diaspal, garisnya tuh udah setengah setengah nyata setengah hilang. Oh, ini garisnya ternyata sudah hilang sama sekali. Nah, itu yang kita perlu jalankan. Jadi mempunyai satu pemahaman kekuatan di dalam lapangan, praktek nyatanya seperti apa ya. Nah, ini yang kemudian lanjut keempat adalah bagaimana kita membiasakan namanya etika pelayanan. Ini Asik. menjadi dasar sebagai seorang broker properti itu, etik profesi. Etik profesi ini dimanapun ya, ada atau dokter tentunya punya etik kedokteran, menjadi legal sebagai seorang advisor legal juga tentunya punya etika yang harus mereka jalankan. Dalam dunia Anda menjadi seorang pers juga sama. Nah, di dalam dunia broker properti tentunya juga ada etika terkait pelayanan sebagai broker properti. Dan yang kelima ini adalah terkait dengan standarisasi nasional yang kita bentuk mengacu kepada SKKNI. Kita menyiapkan adanya namanya asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi ini tentunya saya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh LSP ya. Jadi kita membuat satu gambaran terhadap persiapan-persiapan apa yang Anda butuhkan yang nantinya ternyata dalam praktek nomor 1 sampai dengan 5 ini dijalankan, dan pada saat Anda asesmen kompetensi ini tidak menjadi satu kendala yang luar biasa. Oh, saya nggak ngerti sama sekali seperti itu, atau saya tidak paham sama sekali, saya tidak perlu sama sekali. Nah, tidak seperti itu, tapi adalah ada satu persiapan yang Anda sebagai seorang personal broker properti itu mampu lewati. Nah, kebetulan di dalam Pusdikat REB ini materi-materi kami ini sudah disiapkan dan diuji dan kemudian diverifikasi oleh manajer di bidang oleh mutu, manajer mutu uh, dari LSP dari LSP BPI ini. Iya. Saya kira itu Iya. Pak Ari yang saya perlu Iya. Iya. sampaikan. Iya. Kalau dilihat di fotonya sih, Pak Jin sedang bareng sama Pak Tony dari manajer mutu, terus ada Pak Petit juga ya dari Iya, manajer sertifikasi betul. ya. Oke. Sertifikasi. Jadi artinya saya mencoba mengusulkan satu program pendidikan Iya. penyampaian materi ya terkait yang dikaitkan mengacu kepada SKKNI, apa sih yang mereka, karena begini, di dalam SKKNI ini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa sih yang menjadi poin penting dari penyampaian materi elemen kompetensi ini. Salah satunya contohnya elemen kompetensi A misalnya gitu ya. Apa sih yang poin-poin penting harus diketahui, dan kemudian di manakah ada titik kritisnya yang tentu menjadi kata kunci. Misal contohnya kecermatan dan pemahaman terhadap misal contohnya adalah legal misalnya gitu ya. Jadi ini Ya. yang menjadi poin penting yang ternyata
di dalam asesmen kompetensi ini menjadi kekuatan kita menyampaikan. Nah, ini yang menjadi pembeda ya, teman-teman di sini kalau teman-teman mengikuti LSP. Baik. Apa, nah, jadi siap lah intinya menyiapkan kandidat Oh, ya. benar-benar mempersiapkan ya kok ya, ya Pak Ya, Jin, ya, seperti supaya itu. Ya. Nah, para ini peserta. kalau dijalankan dalam sehari-hari dan pelaksanaan sehari-harinya, wah ini perfect. Anda menjadi seorang yang kompeten tentunya seperti itu. Baik, baik. Nah, Pak Jin, ini Ya, menarik nih. Pertanyaan, sertifikat pelatihan itu apakah ada masa berlakunya? Kadaluarsanya gitu? pelatihan. Pelatihan Sertifikat itu pelatihan. Jadi pelatihan itu sebetulnya nomor satu adalah gini. Jadi pelatihan itu kan sejauh SKK ini tidak berubah, SKK ini tidak Ya. berubah, tentunya pelatihan itu tidak masalah. Ini sama seperti, cuman masalahnya begini. Jadi teman-teman setelah mengikuti ini kan tentunya harus ada nextnya apa, ya. Nextnya Ya, adalah terkait dengan uji kompetensinya yang diakui betul. sehingga teman-teman di sini punya satu sertifikat yang ada burung garudanya, sertifikat kompetensi. Wah bangga sekali seperti itu. Nah, sertifikat kompetensi itu yang perlu perbaharui, berlaku selama 3 tahun, diperbarui lagi 3 tahun. Jadi begini, Anda sudah pernah punya SIM. Kenapa sih SIM nggak bisa seumur hidup? Ya tentunya karena Mm-mm. kaitan dengan perubahan-perubahan, kaitan dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Bisa jadi Anda sudah ternyata menjadi matanya sudah jadi lamur, ya, konsentrasi menurun, kaitan dengan tangan, kecekatan dan kekuatan kita otot dan mungkin sehingga pemerintah kayaknya perlu diperbaharui secara SIM kemampuannya dites lagi dan sebagainya, itu kan seperti itu logikanya, analoginya seperti itu. Tapi Ya, kalau terkait dengan pendidikan, sejauh teman-teman sudah pernah mengikuti ya, tinggal kita ikut ujian negara, tinggal ya, tinggal perpanjangan, ya itu ya perpanjangan aja sih sebetulnya. baik, baik. Sejauh ada Ini SKKI sertifikat. berubah, tentunya tidak perlu ada standarnya pemerintah tentuin berubah, ya nggak perlu dirubah lagi sih sebenarnya. Baik, baik. Jadi sebenarnya sertifikat pelatihan itu tidak ada masa berlakunya ya, tapi teman-teman Iya, wajib ketahui bahwa kalau ada perubahan SKKNI maka perlu betul, update juga gitu ya. betul. Karena biar ada pengkinian Oh ya, lah. mungkin saya boleh cerita sedikit ini, apa Iya. dengan SKK ini yang baru ini, kenapa berbeda dengan yang lama ya? Di tempat yang baru ini lebih terkait dengan digitalisasi ini menjadi, kalau dulu digitalisasi menjadi satu opsi bagaimana memasarkan itu. Oh, saya mau pakai digital, saya mau pakai offline, saya mau pakai online, suka-suka saya dong. Yang penting saya bisa menjual. Nah, sekarang ini terkait dengan online, ya, kaitan dengan digitalisasi, ini sudah menjadi satu elemen kompetensi khusus. Kenapa sekarang itu ada, mungkin teman-teman mengikuti pernah dengar namanya pendidikan pelatihan kaitan dengan akselerasi. Akselerasi itu Iya. mencoba menyetarakan adanya satu ketika tertinggalan Anda terhadap SKK yang lama. Kita perubah SNK ini baru sejak 2016 kok. Kita 2015 yang berlaku 2016 sampai sekarang nggak pernah berubah lagi. Baru 2024, 2025 dilakukan ada perubahan. Artinya sekian panjang baru waktu, oh ternyata ada sekarang Anda mulai mengenal namanya business writing, customer relationship management, kaitannya dengan bagaimana digitalisasi, ya seperti itu, kode etik dalam fotografi, ya semacam-macam itu yang kita pelajari. Baik. Oke, ini sangat memberikan insight ya bagi kita semuanya. Nah, satu hal lagi Pak Jin. Mungkin teman-teman pada penasaran kan, Iya, gitu kan. Apakah Pusdiklat Arebi ini siapa saja boleh ikutan pelatihan atau hanya untuk kalangan tertentu nih Pak Jin? iya. Namanya juga pendidikan dan latihan tentunya harus terbuka untuk umum ya. Jadi ini Oke, yang paling penting ya. Jadi harus terbuka untuk umum, siapapun harus bisa mengikuti ya. Jadi intinya adalah siapa yang mau belajar, siapa yang mau mau terjun dalam dunia pemasaran ini kan sangat terbuka tentunya ya. Jadi kita harus ada prinsip namanya orang belajar itu harus netral ya, objektif, dan siapapun harus harus bisa untuk belajar. Intinya begitu, Pak Ari. oke. Jadi walaupun saya bukan seorang broker properti, tapi kalau saya ingin mempelajari gitu, boleh saya Bisa, mendaftar Pak Jin ya? bisa, Oh, bisa. oke, Jadi, oke. jadi yang dipentingkan adalah sebetulnya kan terkait dengan proses ujinya. Kalau saya misalnya saya nggak punya motor, tapi saya pengen punya SIM motor, boleh nggak? Boleh. Iya. Saya nggak punya mobil, tapi pengen belajar punya SIM mobil, boleh nggak? Boleh seperti itu. Jadi Anda Hmm. menjadi seorang properti, cuman pada saat ujinya, pada saat di proses uji kompetensinya, tentu ini yang menjadi satu bahan untuk dites. Apakah Anda pernah jalanin atau belum? Apakah kalau seandainya pengetahuan Anda mumpuni, jadi kan yang kita tahu ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu,
dalam proses ujinya itu ada orang yang dengan pengalaman dan tidak pengalaman. Kalau yang tidak belum pernah pengalaman tapi pengen belajar, tentunya harus tahu pemahaman bagaimana cara bagaimana di dalam dunia properti. Flow-nya bagaimana? Itu yang disebut namanya dengan namanya DIT ya, daftar Oke, instruksi yang terstruktur. Jadi ya, teman-teman itu diarahkan, oh coba Anda ketemu dengan klien, bagaimana membuat listing, bagaimana. Nah itu diuji secara secara instruksi yang terstruktur ya oleh ya, penguji dan juga terkait dengan observasi. Jadi penguji akan lihat benar nggak Anda jalanin, coba Anda bisa cara ngitung nggak, bisa ngitung iya. pajak nggak dan sebagainya. Itu kan pengetahuan ya. Nah, tapi kalau terkait Anda teman-teman mau mengikuti meskipun apa bukan backgroundnya dan ini menambah pengetahuan ini, silakan silakan aja. Oke. Namanya belajar kok ya. Jangan Boleh anggap tahu nggak Pak Jin? ya, oke. Periode belajarnya itu satu session Ya. gitu bisa berapa lama Pak Jin? Pusdiklat ini ada beberapa mengeluarkan, ada kita ada 4 yang kita skema yang kita keluarkan ya. Jadi adalah pertama adalah broker propertinya ini Oke, ya, ini adalah perantara pedagang properti. Ini sebagai Anda sebagai broker properti, jadi property agent istilahnya begitu. Basicnya ya, adalah 24 dan 24 mata pelajaran dan kemudian dilanjutkan dengan namanya manajerial. Manajerial ini lebih ke arah bagaimana Anda mengelola tim. Anda mungkin menjadi manajer kantor, mereka menjadi Anda menjadi seorang principal, Anda menjadi seorang member broker atau membuat perusahaan, manajer perusahaan atau direksi perusahaan, itu boleh mengambil namanya lebih ke arah namanya managerial MOB apa manajemen broker broker property. properti Ya, ya tujuannya P3 ya, adalah P3 managerial ya ya. betul ya MP3. Ini terkait dengan bagaimana mengelola bisnis ini sebetulnya lebih ke arah Baik, bagaimana mengelola bisnis ini, leadershipnya, bagaimana mengelola tim, bagaimana mengembangkan bisnis dan sebagainya. Itu yang diarahkan seperti itu dan kemudian ada dua lagi yang terakhir adalah sempalannya. Sempalannya adalah ya. parsial daripada skemanya lebih ke arah okupasi. Ini adalah Mhm. Anda menjadi sebagian dari seorang pemasar propertinya saja, misal kerja di developer, Anda sebagai seorang oh senang dengan kerja dengan analis di bank, coba saya menambah ilmu dengan bagaimana menjadi analis di properti di kerja di bank atau di seorang Ya, perusahaan appraisal. Nah itu menjadi namanya analis officer AOBP atau nah itu ada 4 ada skema ya, intinya dua yang kita sedang jalankan, kita lagi propagandakan sekarang adalah terkait dengan broker propertinya dan juga manajerialnya. baik, baik. Boleh tahu nggak Pak Jin, kalau Iya, ambil kelasnya P3 ya, perantara pedagang properti atau iya, yang biasa dikenal sebagai broker iya. properti itu berapa lama Pak Jin? Apakah berbulan-bulan kah Eh, atau bagaimana? betul. Ini kita ini sebetulnya Indonesia ini masih baru masuk dalam tadi saya cerita. Kita masuk dalam proses terkait dengan adjustment. Kita masuk Ya, mulai dengan satu yang kalau dikasih terlalu itu terlalu kaget ya. Jadi kalau di luar negeri itu pelajaran itu bisa sampai 2 bulan. Di luar negeri ada yang 2 bulan, ada yang 2 tahun dan sebagainya. Belum lagi Anda harus mengikuti benar-benar di lapangan teruji dulu baru mengambil namanya kompetensinya. Di Indonesia ini teman-teman cukup mengambil satu pendidikan di saya ini di tempat di Pusdiklat ini adalah 2 minggu dan itu pun masih bisa sambil kerja, artinya tidak semua full dipakai, jadi ada hanya mengambil porsi 5 sampai 6 hari saja, termasuk oke. latihan-latihan di rumah yang kita juga coba ya. Jadi teman-teman di sini akan diarahkan bagaimana menerima satu pemahaman-pemahaman dan kemudian aplikasi di lapangan yang teman-teman coba dijalankan dah seperti itu. Karena banyak kaitan dengan bagaimana di kasus-kasus yang dihadapi ya seperti itu. Itu menjadi satu pembelajaran di lapangan. Itu dimasukkan dalam satu kurang lebih 2 minggu Pak Ari. Kurang Dua lebih dua minggu ya. minggu, 2 minggu dan itu nggak full. Jadi ya total ada Oke, jadi maksudnya nggak full itu berarti ada kelas 26 hari. teori dan juga ada juga hari-hari yang mereka gunakan untuk praktek gitu ya Pak Jin ya. Ya mereka bisa kerja kalau mereka full dengan pendidikan tentu mereka nanti mereka nggak bisa cari duit ya seperti itu ya. Jadi kita bisa imbang lah seperti itu. Jadi ada terkait dengan teori-teori dan pengetahuan yang disampaikan ya termasuk uji termasuk dengan studi kasusnya dan itu selama 2 minggu kurang lebih. Baik, baik, oke. Terima kasih nih sharingannya nih Pak Jin ya. Sama-sama. Mm, mm, mm. Oke, dari rekan-rekan atau sobat properti yang hadir di malam hari ini, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan ke narasumber kita ya? Kita bisa diskusi juga ya. Ini kalau saya lihat di dalam kolom Q&A kita belum ada pertanyaan, tapi di kolom Hmm. chat ada pertanyaan dari Rihat Lung. Ya, Rihab Lung bertanya, apakah ada gelar CRA sebagai identitas agent yang Hmm. telah dinyatakan kompeten? Ya, saya rasa CRA itu kan
apa namanya, kita mesti lihat ya itu apa certified real estate agent kah atau bagaimana, saya kurang paham ini dimaksud ya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya benar, teman-teman mungkin bisa lihat atau nonton session kita yang sebelumnya ya, yang di minggu Hmm. lalu dengan Pak Tony Herlambang selaku manajer mutu dari LSP Broker Property. Beliau sempat menyampaikan di minggu lalu bahwa untuk ketujuh kompetensi teman-teman perlu pahami apa yang Hmm. teman-teman ambil. Contohnya kalau untuk sertifikasi kompetensi saat ini yang diminta oleh pemerintah adalah yang berbasiskan KKNI. Betul. Jadi kalau KKNI itu tidak ada titel-titelan teman-teman, tapi sertifikasi kompetensi dasar basic yang teman-teman harus miliki gitu ya. Nah, sedangkan yang ada titel biasanya itu adalah okupasi. Ya, nah kalau yang okupasi memang begitu selesai trainingnya Anda dikasih satu titel tertentu ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Jin. Kalau beliau juga mempersiapkan dua kelas lain itu MOBP dan AOBP ya. Kalau MOBP itu marketing officer ya, broker properti, kemudian AOBP itu adalah analyst officer, broker properti Iya, ya. Jadi betul. kalau diambil okupasi Anda dapat titel yang nempel. Tapi kalau bukan yang okupasi itu kan kompetensi Anda yang diakui oleh negara. Mungkin begitu ya, Iya, teman-teman betul. ya. Tapi kalau untuk detailnya teman-teman silakan bisa tonton episode yang sebelumnya dengan LSP Broker Property ya di video YouTube channel kami ya, ESP Global underscore ID gitu. Oke. Ya, ada lagi rekan-rekan yang lain? Iya, Oh, boleh. Teman-teman ada yang mau soalnya tanya? di Brighton mereka pakai CRA. Oh ya, oke. Nanti Boleh. ditanya saja ya Pak Rihat Lung ya, apakah di tempat yang Bapak maksud yang tadi ini mereka skemanya itu adalah skema KKNI atau skemanya okupasi? Iya. Ya, itu saja nanti teman-teman bisa pastikan ya. Oke, gitu teman-teman. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya? Monggo ya. Jika tidak ada, kayaknya seru banget nih Pak Jin ya. Biasanya session Wah, kita itu seru sekitar sebetulnya. 40 menit, Jadi 1 jam. terkait dengan apa materi ini sebetulnya kan harusnya begini. Kalau saya ngeliat itu harus mendalami itu bukan cuma sekedar apa mengapa tapi bagaimananya itu yang kita harus melakukan, makanya ini yang perlu ada waktu. Jadi kalau kita ngelihat dari acara hari ini kita lebih banyak sharing. Justru sebetulnya kalau Iya, kita ketemu nanti teman-teman yang mungkin backgroundnya dari macam-macam ya teman-teman, dan kita mau terjun lebih banyak tertarik dengan broker properti, ayo masuk. Dan ini akan menjadi satu poin untuk sharing kita di sini, yang teman-teman akan paham sebetulnya broker properti itu dunianya seperti apa sih gitu ya. Apakah iya, masuk, jadi teman-teman jangan kaget nanti ini Jurassic World ya wah seperti gitu ya ternyata serem banget itu enggak, tapi jadi kita menghadapi satu rangkaian yang harus kita pahami bersama dalam dunia properti itu seperti ini ya, seperti itu. Jadi oh baik. ternyata ada di posisi ini, apa yang harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Jadi di dalam dunia properti itu cukup menarik ya teman-teman. Jadi kita di sini harus istilahnya belajar lah Pari ya, kita terus belajar ya Ya, Pari ya. betul, betul. Karena Nah, kepercayaan itu bukan karena diberikan karena jabatan Pari. Jadi ya, kayak tadi misalnya, apakah setelah dapat kode misal tadi CRA misal begitu, apakah otomatis kepercayaan diberikan? Bukan sebenarnya itu, tapi adalah kemampuan yang terbukti itu yang dilakukan secara kompetensi itu lebih dominan kalau ketemu oke, sama klien, benar nggak? betul. Eh, Sama dengan tadi cerita, ibaratnya kita nggak usah sampai kita kita kemana-mana cerita bahwa saya ini adalah seorang dokter hebat ya, tapi kalau memang sudah terbukti ternyata dia kalau pasien itu, biarlah orang-orang yang bercerita siapa anda, seperti itu. Kompetensi terhadap anda itu yang menjadi kekuatan. Wah, ini quote-nya menarik nih Pak Jin Hmm? ya. Jadi orang Hmm. kenal kita bukan karena kita yang menyampaikan, tapi karena mereka kenal kita Iya, sebab nggak dari usah hasil kerja pamer-pamer kita Pak bahwa Jin. saya ini adalah orang hebat. Bukan, tapi benar orang bilang, wah kalau lu properti, nah kalau sampai bisa orang bertestimoni, kalau cari properti, cari Pak Ari. Wah, itu yang mahal sekali. Ya, benar nggak? Super ya. Iya. Mm-mm. Kamu mau belajar di mana? Oh, Baik, carilah baik. di Pusdiklat Arebi. Misalnya seperti itu. Oke, Pak Jin, kalau ada mau Ya. daftar, itu hubunginnya kemana Pak Oh, Jin? silakan silakan, nanti ada admin nanti kan di sini ada grup ya nanti ya, kalau seandainya teman-teman Oke, mau belajar dan sebagainya, ya, tertarik lebih dalam atau nanti mau kontak mau diskusi dengan saya pun silakan. Nanti kan ada baik. grup ya, Pak Ade tadi sudah bikin grup ya, grup WhatsApp ya. Betul. Itu silakan nanti kita sharing dan Bisa tukar sharing di situ pikiran ya di Pak Jin situ. ya. Iya, Oke. silakan silakan. Ya, tapi setiap bulan ada sesi trainingan kan Pak Jin ya?
Ada kebetulan karena kita sedang mengejar percepatan. Ini adalah Ya, program yang lagi digembar-gemborkan oleh ketua umum kita dan juga ya, terkait dengan apa dari Pak ini ada satu monitoring dari Pak Dirjen juga nih. Jadi oke. terkait dengan ini kita sedang ada namanya sosialisasi terkait percepatan. Kita lagi ngejar sampai dengan masa 1 tahun sosialisasi dari 2005 sampai akhir 2026 ini kita mengejar Oke. sertifikasi ini. Oke, karena bulan Oktober tahun ini tuh sudah benar-benar Akhir. sudah diberlakukan ya Pak Jin ya. Iya, betul. Jadi Hmm, ke depannya teman-teman tentunya teman-teman akan jadi bangga bahwa seorang property agent itu punya sertifikasi kompetensi. Jadi ini penting ya. Jadi menjadi landasan kita bekerja. Orang percaya sama kita itu karena saya punya kompetensinya itu yang ngukur siapa bukan karena saya bercerita saya orang hebat, tapi adalah ternyata ada negara pun mengakui dan setelah diuji pun mengetahui bahwa ternyata kemampuan Anda mumpuni untuk hal ini. baik. Ini super banget ya Pak Jin ya, keren. Iya. Ada kata penutup dari Pak Jin untuk rekan-rekan kita karena bagaimanapun juga nih waktu harus memisahkan kita nih Pak Jin. Waduh iya ya. Sekarang Jadi ternyata sudah jam setengah sebetulnya 10 nih. betul betul betul. Jadi Iya. Kalau rekan kita dari Makassar mungkin sudah tambah 2 jam lagi nih Pak Jin. oh iya betul ya. Jadi ada satu catatan Iya. penting dari saya di sini adalah bahwa Oke. industri broker itu, properti itu tidak membutuhkan banyak orang yang pengen bisa hanya menjual, bukan hanya pengen menjual, Oke. tapi membutuhkan dalam industri broker properti ini secara nasional ini lebih banyak butuh broker profesional profesional yang mampu memberikan pelayanan yang terstandar, bertanggung jawab dan punya nilai di dalam masyarakat. Ini yang paling penting ya. Jadi ini kata kunci Baik. penting. Jadi kalau kita ngelihat ini adalah apakah bold to sell? Oh yes, Yes. benar. Kalau Ah, kalau teman-teman punya kemampuan dari lahirkan bakat luar biasa itu keren, benar ya. Apakah dilahirkan? Yes. Tapi kalau terkait dengan apakah train to excel? Absolutely. Dan karena apa tadi kita cerita banyak kita banyak perkembangan, kita banyak masukan-masukan, kita banyak banyak apa dinamisnya yang harus kita pelajari seperti itu. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan sedikit bahwa bakat itu membuat orang cepat dikenal. Oh, Anda bakat iya. menjadi petinju dan sebagainya. Oke, Anda menjadi seorang bakat yang cepat orang dikenal. Tapi pembelajaran itu membuat Anda terus berkembang, ya. Kompetensi membuat Anda dipercaya. Oh, Anda kompeten, betul. Tapi sertifikasi membuktikan bahwa kemampuan itu memenuhi standar profesi yang ditentukan. Jadi ini adalah kata kunci dari saya dan kemudian mungkin di akhir ini kita juga bisa bicara nanti next ya. Ini kayaknya kalau kaitan dengan ini bisa banyak banyak series nih Pak Ari nih kalau kita Wah, bicara. Karena banyak nih. ini kalau teman-teman Saya berkenan kita banyak boleh banyak alihkan saya lagi Pak Jin. kalau kita sharing ya dengan beberapa teman itu saya jujur kayak teman-teman di apa di dari teman-teman dulu yang di kuliah, di kerjaan, di bidang yang sama dan sebagainya. Iya. Banyak yang tengah-tengah jalan itu berhenti. Nah, mungkin kita bisa bahas Iya. nih, kenapa banyak agent properti gugur di tengah jalan? Ini menjadi satu Nah, topik ini yang menarik menarik ya. nih. Iya. Jadi, Oke. apa sih jebakan-jebakan utama yang pertama yang membuat broker itu mendadak putus asa? Ah udah gue ganti ganti itu aja, gue jadi jualan jadi kontraktor aja. Apakah saya jadi toko roti aja atau sebagainya? Jadi saya kira ini poin yang nanti next kita bisa agendakan Pak Ari. Diskusi ini sangat menarik Oke. dan saya harapkan dari teman-teman peserta ini juga aktif ya mau bertanya atau ada pengen apa yang kita sharingkan ini sejauh yang kita Iya. bisa itu kita siapkan. Baik, baik, baik. Oke, ini kita perlu atur nih Pak Jin ya. Mungkin di Ya, bulan depan kita bisa adakan lagi session ini ya ya menarik, bersama dengan menarik, teman-teman juga ya. menarik, Jadi ya menarik. teman-teman sobat properti Pak Jin ini pengalamannya luas banget ya. Jadi kayaknya kita perlu gali nih dari beliau. Beliau ini kalau makin digali ini makin keluar ilmunya. Bukan, jadi ketahuan hitam putihnya Pak. Hitam putih coklatnya Oke, ketahuan ya. Tapi itulah dinamika. Jadi warna-warni dalam dunia properti itu kan pasti banyak pengalaman yang saya cerita ya. Bisa kita siap. ceritakan. Nah, jadi saya Oke. pernah satu cerita yang saya tanyakan kepada teman-teman satu hal begini. Pernah nggak Anda dimarahin sama konsumen? Udah bayar, sudah lunas, ternyata propertinya nggak jadi dibangun. Anda dimarah-marah sebagai seorang broker Ya, properti. Pernah nggak? Nah, ini jadi pernah. pengalaman luar biasa kan kalau diceritakan. Waduh, Ya, ini kenapa begitu? Ternyata ya memang. Jadi sampai ada satu konsumen nih dulu cerita sama saya sampai dia marahin saya luar biasa. Kamu kan yang apa istilahnya sebagai direkturnya di perusahaan ini, dia bilang gitu di kantor property agent ini, dia bilang gitu. Anda jangan berpikir seperti tukang buah. Anda jual buah, setelah dibeli ternyata buah itu busuk, asam, Anda sebodoh amat.
Waduh, itu pukulan berat buat saya pada saat itu. Dan itu orang yang bicara ini adalah orang Taiwan. Oke. Orang Taiwan yang membeli properti, memang sudah jadi warga negara Indonesia, dan kemudian membeli properti secara cash, terhadap properti yang beli sama saya. Yang Pak Jin tawarkan Ternyata ya. ya ditawarkan, ternyata nggak jadi dibangun. Nah, jadi ini menjadi satu tantangan luar biasa. Hal-hal begini yang menjadi pembelajaran, dan teman-teman tentunya case by case. Ya saya juga belum tahu nih teman-teman di sini pada diam-diam. Kalau pada teman-teman cerita, mungkin saya harus belajar juga dari teman-teman yang lain, karena properti nggak, saya bilang tadi, kita nih tiap saat itu belajar dengan properti. Saya punya pengalaman, mungkin teman-teman boleh cerita lagi di sini kapan-kapan kita bikin satu series, mungkin kita yang dengerin mereka Pak Hari, kita bikin Iya, acara, mungkin mereka yang bicara, interaksi nggak ya. ada 20 orang, 20 orang yang bercerita, dengerin gitu, kasusnya apa ya. Ah, Pernah pernah dimarahin konsumen, pernah salah jual, terus salah ngiklan, salah harga, komisinya ribut. Waduh, ternyata case-nya pasti akan banyak. oke. Kita boleh tuh ada ini. Kayaknya mau offline Iya. atau mau online nih seru nih kayaknya. Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Karena Iya, kalau iya. diceritainnya lebih lebih hidup ya. Oke. Baik, baik. Oke. Tapi bagaimanapun juga nih Pak Jin, kita perlu mohon diri juga ya dari Ya, teman-teman betul ya. semuanya. Sekarang Mm-mm. sudah hampir ada setengah 10 ya, teman-teman. Kita Betul, waktu betul. untuk istirahat. Besok kita kerja lagi ya. Betul. Ya. Oke. Ya. Nah, sobat properti dan ESPN, tidak terasa kita sudah sampai juga di penghujung sesi di malam hari ini ya. Malam ini kita telah belajar banyak, Bos. Kesuksesan seorang broker itu tidak hanya ditentukan oleh bakat, ya, tapi juga oleh kemauan untuk belajar, berkembang, Oke. dan juga terus meningkatkan kompetensinya, ya. Terima kasih sekali Pak Jin atas insight yang sangat luar Sama-sama Pak biasa Ari. di malam Terima hari kasih ini. atas undangannya. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing hari ini buat Yes, teman-teman yes. semua. Dan kita perlu lanjutkan lagi di bulan depan nih, Pak Jin. Ya, Karena banyak tenang, tenang. materi nih yang bisa Ayo, kita seru, gali, seru, seru. Iya, ya kita bisa enrichment bagi para sobat properti nih, gitu. iya, betul. Oke. Baik, ESPN dan sobat properti, jika ada satu hal yang kita bisa bawa pulang malam hari ini, mungkin adalah bahwa broker hebat bukanlah mereka yang paling berbakat, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk belajar, karena industri kita ini terus berkembang, teknologi juga akan terus berubah dan berkembang juga, perilaku dari konsumen juga akan terus bergeser, tetapi mereka yang terus mengembangkan kompetensinya akan selalu menemukan cara untuk bertumbuh. Ya, nah bagi ESPN dan sobat properti yang ingin berkembang bersama dengan kami juga, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam ekosistem di ESP Indonesia. Ya, salam dari saya, Ariko, mewakili ESP Indonesia. Kami juga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Aspirasi Properti berikutnya. Oke, Grow your property agency now. oke. Thank Makasih. you, Salam pamit Pak semuanya, Jin. teman-teman. Ya, thank you Sampai ketemu buat lagi. para rekan-rekan semuanya. Ya, ini rame ya di malam hari ini ya. Oke, kita atur nih Pak Jin di bulan depan nih Pak Jin. Baik, makasih. Ya, kita akan call ya. Sekali lagi terima kasih ya. Selamat beristirahat rekan-rekan semuanya. Tuhan memberkati.